kita akan lanjutkan untuk proses flashingnya. Ya, setelah kita memasukkan firmware tersebut ke dalam software Odin versi 3 ini, kita akan coba flash. Baik, di sini akan muncul notif menginstal driver. Nah, setelah berhasil, di kolom log akan muncul kata edit. Nah, artinya di sini sudah ditambahkan ya perangkat ini. Kemudian setelah muncul di kolom ID di sebelah sini COM75, itu sudah terdeteksi pada komputer. Kemudian langsung kita klik start. Nah, itu adalah tampilan proses flashing Odin 3 pada perangkat Samsung Galaxy Duos. Dan di sini sedang proses flashing. Jangan sampai kabel data terputus atau terlepas dari komputer, karena itu bisa mengakibatkan perangkat Anda akan mati total. Dan ini adalah prosesnya. Ini memerlukan beberapa waktu, mungkin beberapa menit, untuk menyelesaikan proses flashing ini. Dan pastikan sebelum proses flashing, kondisi baterai handphone kalian harus minimal 50%. Dan jangan sampai di bawah, karena dalam proses flashing cukup memakan baterai cukup banyak. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan menyelesaikan proses flashing pada Samsung Galaxy Duos yang menggunakan software Odin dan firmware yang kita dapatkan dari SAM Mobile. Oke, ini adalah tampilannya. Dan tampilan di handphone, do not turn off target atau jangan matikan target, karena itu bisa mengakibatkan mati total pada telepon atau perangkat seluler. Sebentar lagi kita akan menyelesaikannya, beberapa menit lagi. Dan untuk proses flashingnya kalian bisa lihat di bagian log. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan proses flashing ini, kalian bisa lihat di kolom bagian paling atas pas, dan total waktunya adalah 9 menit. Di sini tertulis jelas dan berhasil berwarna hijau ya. Dan di kolom log di sini sukses 1, valid 0, berarti proses flashing kita berhasil. Kemudian di telepon sendiri ada tampilan robot Android, gambar robot Android, dan dia sedang loading atau proses untuk masuk ke dalam menu, dan ini memerlukan beberapa menit. Dan nanti kita akan menyalakan perangkat ini agar memastikan bahwa proses flashing berjalan dengan semestinya atau berjalan lancar. Dan setelah kita menyelesaikan proses flashing ini adalah tampilan awal dari proses flashing ya, yang sudah kita selesaikan.
Dan perlu kalian ingat bahwa cross-site flashing itu adalah opsi kedua atau pilihan kedua setelah kita melakukan riset. Karena yang pertama, jika kita menemukan masalah pada perangkat, misalnya seperti terjadi kerusakan pada aplikasi atau perangkat lunak dalam telepon, itu kita bisa melakukan riset terlebih dahulu pada perangkat. Jika kita sudah melakukan riset tapi tidak menyelesaikan masalah, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan flashing. Karena jika kita melakukan flashing, berarti otomatis itu akan menyelesaikan semua masalah yang ada pada perangkat tersebut selain dari kerusakan perangkat keras. Nah teman-teman, semoga apa yang sudah kami sampaikan, baik penjelasan, penjabaran maupun juga sesi praktek untuk mengenal software yang kami gunakan untuk beberapa jenis perangkat tadi, dan juga untuk memprogram ulang sistem operasinya, baik mempergunakan flash tool, USB driver, mempergunakan media PC dan kabel, juga beberapa tipe handphone tadi. Jadi kami sudah gunakan ada dua model menggunakan SP Flash Tool dan juga Odin yang khusus untuk perangkat Samsung yang dibantu Mas Amin. Saya akhiri modul 9 ini, semoga bermanfaat. Saya rasa pasti nantinya akan banyak pertanyaan. Itu nanti bisa kita bahas di sesi yang lain atau sesi khusus. Sampai berjumpa di modul ke-10. Teman-teman, saksikan terus atau akses terus layanan kelas menengah ini. Semoga bermanfaat. Salam repair, sampai jumpa.